Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Baris banggakan dan Baris cintai, pada kesempatan kali ini kita akan masuk topik yang kedua untuk mata kuliah kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, di mana pada topik yang kedua ini kita akan bahas mengenai implikasi paradigma sehat dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Sebagai latar belakang untuk melihat adanya implikasi daripada paradigma sehat di Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan latar belakang yang ada, yaitu adanya program Indonesia Sehat yang merupakan salah satu program dari agenda kelima New KID, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang kedua, sebagai latar belakangnya adalah program ini didukung oleh program sektoral lainnya, yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja, dan program Indonesia Sejahtera. Yang ketiga sebagai latar belakangnya adalah bahwa program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai dengan 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK02.02-522-2015. Inilah yang menjadi latar belakang daripada implikasi program kesehatan yang ada di Indonesia. Kita masuk yang menjadi sasaran dari program Indonesia Sehat. Ada beberapa sasaran, diantaranya adalah yang pertama meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan juga pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi di sini nantinya bahwa sasaran dari pembangunan Indonesia Sehat itu juga salah satunya untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah status gizi masyarakat. Ini perlu diupayakan supaya nantinya masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang sehat. Untuk sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok RPJPM 2015-2019, di mana sasaran daripada rencana pembangunan jangka menengah di sini itu adalah diantaranya yang pertama meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Jadi dengan adanya sasaran dari program Indonesia Sehat, harapannya juga sesuai dengan sasaran dari pokok RPJM tahun 2015-2019. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Yang kedua adalah meningkatnya pengendalian penyakit. Jadi dengan penyakit-penyakit yang ada diharapkan itu bisa dikendalikan, terutama adalah terkait dengan penyakit-penyakit menular. Sebagai contoh sekarang ini yang sedang trennya adalah adanya pandemi COVID-19. Harapannya pemerintah juga bisa mengendalikan daripada penyebaran COVID-19 ini supaya nantinya negara kita, masyarakatnya juga menjadi masyarakat yang sehat. Yang ketiga adalah meningkatnya akses dan juga mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah yang terpencil, tertinggal, dan juga di daerah perbatasan. Jadi dengan adanya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang ada, terutama adalah pada daerah-daerah yang terpencil, itu misalkan aja adalah pada daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah mungkin pesisir pantai dan sebagainya. Ini diharapkan minimal itu untuk pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas itu ada dan mudah dilakukan untuk bisa diakses oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat adalah meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan juga kualitas pengelolaan SJSN. Jadi di sini itu diharapkan nantinya bahwa di dalam sasaran dari program Indonesia Sehat
ini juga cakupan pelayanan kesehatan mengalami suatu peningkatan. Misalkan cakupan pelayanan kesehatan itu diantaranya ada cakupan mengenai kematian, kesakitan, ibu hamil, kemudian cakupan mengenai imunisasi dan lain sebagainya. Ini diharapkan bisa meningkat, harapannya bisa mencapai 100%. Kalau memang tidak bisa mencapai 100%, minimal target yang sudah bisa ditargetkan oleh pemerintah atau sudah diprogramkan itu bisa tercapai. Yang kelima adalah terpenuhnya kebutuhan tenaga kesehatan atau obat dan juga vaksin. Contoh sekarang ini, kebutuhan terkait dengan tenaga kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian obat-obatan, vaksin itu sangat meningkat. Oleh karena itu, untuk sasaran dan program Indonesia Sehat dengan adanya kondisi pandemi ini mempunyai tugas yang sangat berat dan mempunyai tugas untuk mensukseskan agar pandemi ini segera berakhir, terutama untuk kecukupan obat-obatan, vaksin, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Dengan adanya sistem kesehatan yang responsif terhadap suatu kondisi yang ada, harapannya bahwa sasaran dari program Indonesia Sehat ini bisa tercapai. Berbagai macam sistem kesehatan kita lakukan, contohnya dengan kita merespon dari berbagai macam media massa dengan menggunakan media elektronik, media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Kita selalu tingkatkan supaya dengan tujuan apa? Sistem informasi yang ada itu akan menjadikan suatu wahana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya yang ada pada masyarakat. Kita lanjutkan untuk program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan 3 pilar utama. Apa sih pilar utama yang perlu ditegakkan di dalam program Indonesia Sehat? Yang pertama adalah penerapan paradigma sehat. Dengan kita menerapkan paradigma sehat yang ada di seluruh wilayah Indonesia, harapannya program Indonesia Sehat ini akan bisa tercapai. Yang kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Dari setiap pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, baik dari tingkat pusat, dari tingkat daerah, dari tingkat desa, bahkan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat paling pusat, adanya sistem rujukan dan sebagainya dalam pelayanan kesehatan, antara satu pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang lain saling menguatkan supaya nantinya program Indonesia Sehat ini bisa tercapai. Pilar yang ketiga yaitu pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dalam hal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia ini yang sudah diprogramkan untuk menuju Indonesia Sehat, ternyata Jaminan Kesehatan Nasional juga belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Indonesia adanya BPJS. Nah, BPJS ini ada yang BPJS Askin, ada yang berbayar. Nah, untuk yang Askin aja ini belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Dan samping itu juga karena masih adanya suatu ketidakjujuran dari masyarakat kita sendiri ataupun juga pemangku kepentingan bahwa orang yang miskin itu harus mendapatkan jaminan kesehatannya, tetapi masih banyak orang miskin yang juga belum mendapatkan jaminan kesehatannya. Begitu juga yang prabayar. Bagi mereka-mereka yang dinyatakan mampu, juga banyak yang ternyata tidak melakukan pembayaran daripada jaminan kesehatan nasional, sehingga banyak terjadi suatu defisit daripada pendapatan negara khususnya dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, sehingga program untuk Indonesia Sehat itu belum bisa berjalan secara lancar. Kita lanjutkan ke penerapan paradigma sehat. Nah, untuk penerapan paradigma sehat
ada beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, strategi utama kesehatan dalam pembangunan. Jadi dalam pembangunan kesehatan di sini perlu adanya suatu strategi-strategi utama, khususnya adalah di bidang kesehatan, mana yang perlu dititik beratkan, mana yang perlu difokuskan, mana yang perlu dilaksanakan atau diutamakan terlebih dahulu, itulah yang harus kita lakukan. Sebagai contoh sekarang ini masanya pandemi, sebagai strategi utama kesehatan apa yang harus kita lakukan? Adalah dengan adanya vaksinasi. Vaksinasi ini khususnya adalah mengenai vaksinasi COVID-19 ini diutamakan karena apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan guna nantinya pelaksanaan pembangunan kesehatan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah penguatan upaya promotif dan preventif. Sekarang ini untuk Indonesia lebih banyak diupayakan adanya upaya-upaya promotif dan preventif daripada upaya-upaya kuratif. Karena apa? Dengan upaya promotif dan preventif, harapannya indikator untuk derajat kesehatan Indonesia akan meningkat, angka kesakitan akan mengalami suatu penurunan. Sehingga dengan demikian, nantinya paradigma sehat ini akan bisa terwujud di negara kita. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk bisa menerapkan paradigma sehat bukan berarti menjadi kewajiban daripada pemerintah saja, tetapi di sini masyarakat juga harus kita berdayakan. Bagaimana sih cara memberdayakannya? Nah, cara memberdayakannya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengaktifkan kegiatan-kegiatan di posyandu, kemudian membentuk suatu kelompok-kelompok kesehatan, misalkan aja adalah kesehatan pada untuk kelompok lansia, kelompok balita, ada kelompok untuk yang penyakit gula darah ataupun DM, ada kelompok hipertensi, ada kelompok jantung dan lain sebagainya. Itulah pemberdayaan yang mungkin bisa kita lakukan di dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai penguatan pelayanan kesehatan itu dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan juga peningkatan mutu penggunaan pendekatan, kemudian continuum of care dan juga intervensi yang berbasis risiko kesehatan. Dengan adanya penguatan pelayanan kesehatan yang dilakukan ini dan berbagai strategi yang dilakukan, harapannya itu Indonesia bisa mencapai Indonesia sehat. Dengan demikian, maka masyarakat juga akan meningkat untuk derajat kesehatannya. Sedangkan untuk pelaksanaan JKN ini dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan juga manfaat atau benefit serta kendali mutu dan biaya. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini akan bisa berlangsung, akan bisa berjalan apabila mempunyai sasaran dan manfaat yang bisa dilakukan serta adanya pengendalian mutu. Nah, dari semuanya itu perlu apa? Perlu biaya. Oleh karena itu, diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mampu itu akan menggunakan JKN-nya dengan berbayar, sedangkan yang kurang mampu dengan menggunakan JKN-nya adalah yang gratis atau tanpa bayar. Dari kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga yang sehat. Jadi intinya di sini untuk paradigma sehat, untuk mewujudkan Indonesia sehat, itu adalah merupakan wujud tercapainya keluarga yang sehat. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, Bu Aris akan memberikan suatu pertanyaan. Silahkan nanti khususnya untuk mahasiswa Prodi Keperawatan Purwokerto, ini untuk yang absen ganjil,
silahkan nantinya merespon untuk memberikan komennya di channel YouTube dengan cara menyebutkan 3 pilar utama dilaksanakannya program Indonesia Sehat. Ini adalah untuk yang mempunyai absen atau NIM ganjil. Silahkan nanti untuk mahasiswa melakukan komennya sebagai tanda bahwa Anda melakukan atau mengikuti proses pembelajaran daring dengan baik. Oke, kita lanjutkan mengenai pelaksanaan pendekatan keluarga. Dalam mewujudkan Indonesia Sehat, ternyata aplikasinya itu adalah ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan pendekatan keluarga sehat. Dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat, ini telah disepakati adanya 12 indikator utama sebagai penanda bahwa status kesehatan itu adalah dari keluarga. Kemudian berdasarkan indikator tersebut dilakukan suatu penghitungan indeks, di mana penghitungan indeks nanti dinamakan adalah Indeks Keluarga Sehat atau IKS dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator ini akan bisa mencerminkan daripada kondisi PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat dari keluarga yang bersangkutan. Dengan adanya IKS ini yang nantinya menunjukkan indeks keluarga sehat, nanti akan bisa mencerminkan dari keluarga tersebut. Cerminannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari tentunya PHBS itu akan bisa diterapkan dengan baik. Ya, sekarang ini di masa untuk pandemi COVID-19 ini, PHBS bagi setiap anggota keluarga sangatlah penting ya, karena dengan adanya PHBS akan bisa mencegah penularan COVID-19. Kita lanjutkan kepada ke-12 indikator utama. 12 indikator utama di dalam pencapaian indeks keluarga sehat. Ini yang pertama adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana. Indonesia sudah terkenal dengan adanya KB, 2 anak cukup. Tetapi masih ada beberapa juga yang melebihi daripada indikator utama sebagai keluarga berencana yang mempunyai 2 anak cukup. Yang kedua adalah ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, indikator ini juga belum bisa tercapai secara 100%. Karena apa? Masih banyak ibu-ibu yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan. Contohnya adalah dengan menggunakan dukun bayi. Yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Ini juga menjadi suatu permasalahan, khususnya di masa pandemi ini. Banyak bayi-bayi yang ternyata imunisasi dasar lengkapnya itu tidak sesuai dengan umur yang seharusnya diberikan. Nah, pada zaman pandemi ini, kemarin bayi-bayi itu terjadi suatu pengunduran di dalam vaksinasi karena pemerintah mengutamakan adanya vaksin COVID-19 sementara untuk imunisasi dasar lengkap pada anak-anak ataupun pada bayi mengalami suatu permasalahan sehingga mundur untuk waktu pemberiannya. Yang keempat, bayi mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif. Ini juga belum mencapai suatu indikator yang 100%. Karena apa? Indikator untuk pemberian ASI eksklusif 6 bulan ternyata juga masih pencapaiannya belum mencapai 100%. Yang kelima, balita mendapatkan perhatian ataupun pemantauan dalam hal pertumbuhannya. Ini juga masih banyak bahwa balita-balita yang ada itu belum melakukan suatu pemantauan pertumbuhan setiap bulannya yang bisa dilaksanakan di posyandu balita. Yang keenam, penderita tuberkulosis perlu mendapatkan pengobatan sesuai standar. Nah, ini jadi masalah dunia juga. Karena tuberkulosis ternyata ini merupakan permasalahan dunia. Sebenarnya tuberkulosis ini masih banyak ditemukan di lingkungan kita. Dan ini kita anggap adalah bukan merupakan hal yang sangat membahayakan.
Padahal tuberkulosis penularannya adalah melalui droplet, melalui udara. Ini sangat berbahaya. Kalau kita lengah, bisa-bisa dunia menjadi nantinya adalah penderita tuberkulosis yang semuanya akan melanda di dunia ini kalau kita tidak memperhatikan untuk pengobatan terhadap pasien tuberkulosis. Yang ketujuh, penderita hipertensi itu melakukan pengobatan secara teratur. Nah, ini banyak juga di masyarakat kita temukan. Masyarakat yang sudah punya hipertensi ternyata tidak melakukan pengobatan secara teratur, tetapi hanya melakukan pengobatan dikala ada suatu keluhan. Yang kedelapan, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tindak di sini itu adalah tidak melakukan suatu ketelantaran. Nah, kita ketahui bahwa di sekitar kita masih banyak orang-orang dengan gangguan jiwa itu kita temukan di tepi jalan yang terlantar, tidak mendapatkan suatu pengobatan. Contohnya misalkan ada di sekitar jalan raya, kemudian mungkin di tempat-tempat mungkin daerah pasar dan sebagainya. Itu masih banyak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, tidak mendapatkan suatu kelayakan dalam perawatan. Yang kesembilan adalah anggota keluarga tidak ada yang merokok. Nah, di sini itu ternyata walaupun rokok itu sudah dilarang oleh pemerintah, bahkan ada fatwa haram, ternyata juga masih banyak kita jumpai para perokok yang ada di sekitar kita. Yang ke-10 adalah keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional. Ini juga masih belum semuanya anggota keluarga yang ada di negara kita itu memiliki JKN. Karena pada kenyataannya kalau didata di dalam JKN itu ternyata banyak masyarakat kita yang belum memiliki JKN. Yang ke-11 bahwa keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Nah, untuk air bersih ini juga merupakan suatu permasalahan, terutama adalah di daerah-daerah perkotaan, di mana daerah-daerah perkotaan sudah banyak tertular atau mungkin juga mendapatkan suatu ancaman adanya polusi yang ada di daerah tersebut. Nah, ancaman tersebut bisa dikarenakan karena adanya berbagai macam pabrik-pabrik yang ada berdiri, kemudian berbagai limbah industri rumah tangga dan lain sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi sarana air bersih. Mungkin mahasiswa bisa lihat kalau di televisi adanya berita-berita bahwa terutama di daerah ibu kota sangatlah sulit untuk memperoleh air bersih. Yang ke-12 adalah keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Nah, ini dikatakan jamban sehat bahwa masyarakat ini juga masih banyak kita temukan untuk jamban-jamban yang tidak sehat. Seperti contohnya di daerah pedesaan, daerah pinggiran. Jambannya bukan menggunakan jamban kloset itu, tetapi masyarakat itu ada yang menggunakan jamban cemplung, ada yang masih menggunakan fasilitas kolam sebagai jamban. Nah, ini menandakan bahwa untuk negara kita itu terkait dengan jamban sehat itu ternyata juga masih belum semuanya itu menggunakan jamban sehat. Kita lanjutkan untuk pelaksanaan pendekatan keluarga ini ada 3 hal yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan atau yang perlu dikembangkan di dalam pelaksanaan pendekatan keluarga. Adapun pendekatan-pendekatan itu diantaranya adalah yang pertama adalah instrumen yang digunakan di tingkat keluarga. Instrumen untuk pelaksanaan pendekatan keluarga ini harapannya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adalah sama. Karena apa? Keluarga yang sehat misalkan di daerah Jawa Timur akan sama instrumennya dengan keluarga yang sehat di daerah Jawa Tengah. Kalau instrumennya berbeda, ini akan menjadikan nantinya
tingkat penilaian yang berbeda dan juga untuk tingkat kesejahteraan dan juga kesehatan daripada keluarga yang berbeda. Karena apa? Ya tadi instrumennya berbeda. Oleh karena itu, instrumen antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu adalah sama kalau itu masuk dalam wilayah keluarga. Berbeda nanti kalau masuk dalam instrumen masyarakat atau komunitas. Ini akan berbeda. Karena apa? Indikatornya juga akan berbeda. Yang kedua adalah forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. Berbagai forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga ini macam-macam. Ada dengan forum komunikasi yang dibentuk oleh masyarakat, ada yang dibentuk oleh pemuda, ada yang dibentuk oleh sukarelawan, dan lain sebagainya. Nah, inilah dari forum komunikasi inilah yang nantinya akan bisa dikembangkan untuk melakukan suatu kontak dengan keluarga agar nantinya tercipta derajat kesehatan di dalam negara kita. Yang ketiga adalah keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra puskesmas. Sekarang fasilitas kesehatan tidak mungkin akan bisa berjalan dengan sendiri, tidak mungkin akan berdiri sendiri, tidak akan mungkin sukses apabila hanya dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan saja. Oleh karena itu, maka keterlibatan dari tenaga masyarakat inilah yang dianggap sangat penting untuk dijadikan sebagai mitra dari puskesmas. Dengan adanya mitra ini, harapannya nanti akan memperlancar, mempermudah di dalam pelaksanaan untuk program Indonesia Sehat. Kita lanjutkan untuk instrumen yang diperlukan di tingkat keluarga. Ada beberapa instrumen yang diperlukan di dalam tingkat keluarga, di antaranya adalah yang pertama profil kesehatan keluarga. Profil kesehatan keluarga ini dapat berupa family folder atau folder keluarga di mana nantinya berisi data-data yang merekam dan juga mendata dari keluarga tersebut, dari individu ataupun data anggota keluarga. Semuanya akan terekam di dalam folder yang dinamakan folder family ataupun family folder. Nah, inilah fungsinya data-data keluarga. Yang kedua adalah paket informasi keluarga. Paket informasi keluarga selanjutnya ini biasanya disebut dengan PINKESGA. Jadi, paket informasi keluarga. Nah, pada paket informasi keluarga ini bisa berupa flyer, leaflet, kemudian buku saku atau bentuk-bentuk lain yang diberikan kepada keluarga sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapinya. Sebagai contoh, kalau dalam keluarga itu ada keluarga yang menderita hipertensi, maka yang diberikan adalah berupa paket informasi keluarga, misalkan aja adalah leaflet hipertensi, kemudian buku saku penata laksanaan hipertensi ataupun diet hipertensi dan lain sebagainya. Itulah untuk flyer yang ada di dalam sebuah keluarga. Kita lanjutkan ke forum komunikasi yang digunakan untuk kontak dengan keluarga. Ini dapat berupa forum-forum yang pertama adalah kunjungan rumah ke keluarga. Jadi di sini kunjungan rumah nantinya dilakukan oleh petugas puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua adalah diskusi kelompok terarah atau DKT atau biasa dikenal dengan Focus Group Discussion ataupun FGD. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara melalui dasawisma atau mungkin dari PKK yang ada di desa tersebut atau di kelompok orang tersebut atau keluarga tersebut. Yang ketiga adalah kesempatan konseling di UKBM atau misalkan aja adalah di sini
ada Posyandu, kemudian ada Pospindu, Pos UKK, dan juga lain sebagainya yang ada di wilayah desa tersebut. Yang keempat adalah forum-forum yang sudah ada di masyarakat, seperti majelis taklim, atau mungkin rembuk desa, selapanan, atau mungkin ada lagi grup pengajian, atau mungkin grup-grup lain ya yang dibentuk di dalam desa tersebut. Kita lanjutkan untuk keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra yang dapat diupayakan dengan menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Nah, keterlibatan tenaga dari masyarakat ini sebagai mitra siapa saja sih yang nantinya akan terlibat? Nah, diantaranya ada kader-kader kesehatan, misalkan ada kader Posyandu, kader Pospindu, kader ada Prokestron, kemudian kader PKK, dan lain sebagainya. Ada juga pengurus organisasi kemasyarakatan setempat, seperti ada pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengelola pengajian, atau mungkin juga pengelola untuk misalkan adalah kelompok sosial tertentu. Ini juga bisa dijadikan sebagai mitra nantinya untuk keterlibatan di dalam tenaga kesehatan. Dengan dibentuknya mitra-mitra tersebut, harapannya nantinya program Indonesia Sehat juga akan bisa terlaksana dengan baik. Adapun pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat puskesmas, ini nantinya akan melaksanakan pendekatan kesehatan keluarga dengan menggunakan Prokesga oleh pembina keluarga, di mana nantinya untuk pembina keluarga ini dapat dibantu oleh kader kesehatan. Yang kedua adalah membuat atau mengelola pangkal data, di mana nantinya yang akan mengelola adalah pihak puskesmas sebagai tenaga pengelola data. Yang ketiga adalah menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan dan juga menyusun rencana puskesmas oleh pimpinan puskesmas. Ini nantinya akan menentukan kebijakan yang ada untuk diambil supaya nantinya dalam hal pelaksanaan program Indonesia Sehat ini bisa terlaksana. Yang keempat adalah melaksanakan penyuluhan kesehatan. Nah, ini bisa dilakukan dengan melalui kunjungan rumah atau juga bisa dilakukan dengan melalui pembinaan-pembinaan yang bisa dilakukan oleh pembina keluarga. Yang kelima, melaksanakan pelayanan profesional. Nah, dalam hal ini nantinya akan bisa dilakukan dengan tenaga-tenaga profesional dari baik puskesmas atau mungkin rumah sakit atau mungkin tenaga kesehatan yang lainnya yang bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu, misalkan aja di gedung menggunakan aula atau yang lainnya. Yang terakhir adalah melaksanakan sistem informasi dan juga pelaporan puskesmas oleh tenaga kesehatan. Jadi untuk pelaksanaan program Indonesia Sehat ini nantinya kalau sudah dilaksanakan itu tidak hanya sebatas bahwa itu hanya dilaksanakan saja, tetapi juga harus dilaporkan. Nah, inilah yang nantinya pentingnya adanya suatu pencatatan dan pelaporan bagi setiap kegiatan pelaksanaan kesehatan yang ada ataupun program kesehatan yang ada, baik dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi. Selanjutnya kita masuk ke peran pemangku kepentingan. Siapa saja yang menjadi peran pemangku kepentingan untuk mendukung adanya program Indonesia Sehat? Nah, diantaranya adalah peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau yang sering kita kenal adalah DKK. Setiap kabupaten, setiap kota pasti ada dinas kesehatannya. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan Kabupaten inilah akan menjadikan suatu peran yang penting untuk memperlancar di dalam pembangunan kesehatan yang ada di negara kita. Yang kedua adalah peran
Dinas Kesehatan Provinsi. Peran pemangku kepentingan ini akan tentunya berjenjang, mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian meningkat akan menjadi peran Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau peran Dinas Kesehatan Provinsi, di sini itu peranannya akan semakin luas, cakupannya juga semakin luas, meliputi daerah provinsi, contohnya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan sebagainya. Lah, ini semuanya tentunya akan berbeda dengan perannya sebagai Dinas Kesehatan Kabupaten. Ini akan lebih luas, masalahnya juga lebih luas, kemudian targetnya, cakupannya juga akan lebih luas. Yang ketiga adalah peran Kementerian Kesehatan. Peran Kementerian Kesehatan inilah yang merupakan pemangku kepentingan paling tinggi, di mana untuk Kementerian Kesehatan nantinya akan menentukan indikator-indikator daripada derajat kesehatan yang ada di Indonesia. Dari situlah nantinya akan timbul suatu peraturan-peraturan, kemudian akan timbul suatu undang-undang dan lain sebagainya terkait dengan nantinya perwujudan atau untuk mewujudkan Indonesia sehat. Nah, di sini peran Kementerian Kesehatan adalah merupakan peran pusat yang nantinya akan menentukan derajat kesehatan warga negara Indonesia. Nah, ini kaitannya sudah dengan negara. Yang keempat, walaupun ini bukan merupakan suatu peranan di dalam suatu tatanan daripada pemangku kepentingan, tetapi tidak kalah pentingnya karena peran dan tanggung jawab lintas sektor ini juga merupakan peran pemangku kepentingan yang sangat penting. Misalkan di sini lintas sektor dengan Kemenristek Dikti, lintas sektor dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, lintas sektor dengan mungkin adalah untuk sektor militer dan lain sebagainya. Ini juga sangat penting karena apa? Dengan adanya lintas sektor yang ada, harapannya nantinya itu akan terjadi peningkatan program Indonesia Sehat itu segera terwujud. Itulah yang mungkin Bu Aris bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Aris sampaikan akan menjadikan suatu manfaat dan akan menjadikan kualitas di dalam mahasiswa menempuh suatu pendidikan. Demikianlah untuk materi yang kedua untuk mata kuliah kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Namun sebelum Bu Aris akhiri, silahkan untuk mahasiswa yang mempunyai nomor absen genap untuk bisa melakukan komennya nanti dengan menyebutkan 3 hal yang harus dilaksanakan dalam pendekatan keluarga. Itulah yang harus dilakukan oleh mahasiswa Prodi Keperawatan Purwokerto. Demikianlah yang Bu Aris sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ataupun kesalahannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.